Kualitas pendidikan apapun pelatihan itu sangat ditentukan oleh kalau di pendidikan dosen dan gurunya. Pendidikan dan sertifikasi harus basisnya jabatan. Kita kembangkan. Jadi kita melatih, kita mendidik, mensertifikasi basisnya jabatan supaya fit dengan kebutuhan. Saya pengen tahu nih, apa pendapat Bapak tentang keberadaan LSP pariwisata? Kadang ada, tapi karena ada proyek. Ada, tapi karena hanya kebutuhan sesaat. Halo Sobat Pariwisata Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam acara seputar pariwisata Indonesia. Podcast kita kali ini akan mengambil topik pentingnya peran SDM bidang pariwisata yang kompeten dalam mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia dan regional ASEAN. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Faisal ST Par MM Par CHE. Beliau adalah Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata. Halo Pak Faisal. Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Oke. Ini kalau saya lihat nama Pak Faisal ini luar biasa nih ya, karena memang pakar di bidang pariwisata. ST Par itu adalah Sarjana Sains Terapan Pariwisata. MM Par adalah Magister Manajemen Pariwisata. Dan CHE itu adalah Certified Hospitality Educator atau sertifikasi profesional di bidang perhotelan atau pendidikan hospitality. Nah, jadi tidak diragukan lagi kalau kita mau berbicara atau berbincang diskusi tentang pariwisata. Mungkin Pak Faisal, ada baiknya mungkin Bapak bisa ceritakan dulu ini bagaimana bisa sampai kejeblus masuk totalitas di dalam dunia pariwisata ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya sahabat pariwisata. Salam pesona Indonesia. Saya langsung saja bahwa perjalanan karir saya sejauh ini memang tentu dimulai dari mahasiswa yang memang difokuskan untuk di bidang pariwisata, khususnya usaha perjalanan wisata. Disitulah mulai saya mengenal pariwisata melalui program D3 terapan. Setelah itu saya kerja di Smiling Tour Sanur Bali, terus ke Kemang Travel, terus ke Avia Travel, terakhir itu NH Travel. Berarti Bapak praktisi ya? Sebelum masuk apply menjadi dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Setelah itu saya masuk program D4, usaha perjalanan wisata dulu, namanya bisnis perjalanan wisata. Terus ngambil lagi S2 pariwisata di situ di dalam, sambil juga mulailah menyelami dunia akademisi menjadi seorang dosen. Karir saya dari dosen menentu dari asisten ahli sampai lektor kepala. Wah, cuma dalam perjalanannya waktu itu ada tantangan untuk bisa mengelola suatu kampus di Politeknik Pariwisata Medan 2014. Akhirnya ke sanalah memimpin suatu lembaga pendidikan. Setelah di sana kurang lebih hampir 3 tahun, diberikan lagi amanat menjadi direktur di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Itu badan otorita pertama di bidang pariwisata yang peletinya di Danau Toba. Saya diminta di sana. Ya, mungkin karena passion saya seorang akademisi dan praktisi dan melihat terlalu kental birokrasinya mengelola ini, setahun aja di sana kurang lebih. Setelah itu kembali menjadi dosen menjadi direktur ketua Sekolah Tinggi Pariwisata NH Bandung. Kampus di mana dulu saya dibesarkan, disitulah saya mulai lagi untuk mengelola kampus sebelum tahun 2021 mendapat kesempatan untuk menjadi Kepala Pusat Pengembangan SDM di Kementerian Pariwisata dan sampai hari ini menjadi Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata. Oke, Sobat Pariwisata. Jadi kalau dilihat memang ini kombinasi yang lengkap ya. Bukan hanya praktisi, bukan hanya akademisi,
tapi combine keduanya. Ada birokratnya. Ada birokratnya. Wah, lengkap sudah. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya kenapa Pak Faisal itu passion-nya itu di dunia pariwisata, Pak? Bukan dunia lain gitu ya. Yang jelas mungkin Apa? berangkat dari karena saya orang dari kampung ya. Dulu terlalu berimajinasi melihat pesawat. Wow. Sehingga mungkin pengen suatu saat itu memasuki dunia traveling. Bisa melihat wilayah yang lain. Pikirannya saat itu hanya Indonesia. Iya. Ya mungkin disitulah yang mendorong saya untuk melihat dunia usaha perjalanan wisata atau dulu disebut dengan tours and travel itu menarik. Karena kita bisa menjadi seorang tour guide, bisa menjadi seorang tour leader, membawa tamu dan seterusnya, ya sehingga bisa melihat tempat yang lain secara gratis. Nah, Iya. dari situlah menekuni ternyata wilayah pariwisata ini bagus. Apalagi Selain untuk Indonesia melatih ya. kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk punya semacam manner hospitality karena kita bicara tentang manusia gitu, dan juga melihat bagaimana apalagi namanya tantangan tempat-tempat yang lain dengan negara lain gitu. Jadi itulah mungkin yang membuat indah sebenarnya Dunia pariwisata. ini gitu. Oke, Pak Faisal. Nah, sekarang Pak Faisal kan menjabat sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata. Ya. Oke, kalau boleh Bapak ceritakan sebenarnya tantangan pekerjaan Bapak sekarang ini bagaimana ya di sini? Nah, tantangannya mungkin bagaimana memastikan tenaga kerja di sektor pariwisata itu berdaya saing dan produktif sebenarnya. Oke. Itu mungkin tantangan yang sifatnya mungkin makro ya. Tetapi tantangan yang sifatnya taktikal, bagaimana memastikan tenaga kerja pariwisata itu ya berkualitas, berkemampuan ya dan profesional di dalam menjalankan profesinya di sektor pariwisata. Ini yang tentu kita harapkan intervensi apapun dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan sertifikasi harusnya ke sana. Tantangan yang kedua sebenarnya bagaimana memastikan pendidikan dan pelatihan itu orientasinya itu bekerja. Bukan orientasinya hanya sekedar mendapatkan ijazah dan sertifikat pelatihan. Jadi supaya bisa menjadi solusi terhadap persoalan kita saat ini, yakni bagaimana memberikan kesempatan peluang kerja bagi orang yang belum kerja dan bagaimana menjadikan dia solusi untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Ini yang sebenarnya PR besar kita untuk mengkonekkan antara tadi upaya kebijakan dan strategi peningkatan SDM sampai dia benar-benar berdampak. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita coba terus lakukan penguatan tata kelolanya dan juga memastikan bisnis prosesnya dan ekosistemnya itu bermutu dan berstandar. Oke, artinya di sini kualitas SDM pariwisata itu penting ya. Penting sekali. Nah, bagaimana kualitas SDM pariwisata ini bisa memengaruhi daya saing wisata Indonesia di tingkat regional maupun global? SDM itu kan pondasi. Artinya mau berkembang, mau maju pariwisata itu sangat ditentukan bagaimana kita menyiapkan pondasi SDM-nya. Jadi kalau saya ingin mengatakan, kalau mau mengembangkan dan mengelola pariwisata itu supaya mewujudkan yang inklusif dan berkelanjutan, harus dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusianya. Karena dialah yang akan menjadi engine, dia menjadi basic ya untuk bisa mengakselerasi kebijakan-kebijakan, strategi-strategi dan program yang disusun baik untuk di bidang pemasarannya, di destinasinya, terus di industrinya dan seterusnya. Tanpa kita punya SDM, sulit dia untuk menjawab bagaimana tantangan dinamika ya di era VUCA, tantangan digital dan seterusnya gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa membangun pariwisata itu harus dimulai dari sumber daya manusianya. Inilah yang harus kita memiliki pemahaman yang sama sehingga investasi human capital ini harus menjadi prioritas sebelum kita menginvestasikan anggaran untuk membangun infrastruktur dan segala macam. Oke. Karena ini faktor human di sini ya. Faktor human. Nah, kalau memang SDM pariwisata itu menjadi, Bapak tadi menyebutnya fondamen ya. Ya. Itu bagaimana sebenarnya tantangan untuk bisa menciptakan SDM pariwisata yang berkualitas? Karena Indonesia itu sangat luas kan. Dan dunia pariwisata itu sangat dinamis. Saya ingin memulai bahwa membangun SDM itu harus kita dulu
memastikan fundamentalnya dulu, hospitality-nya Pak, keramahannya. Iya. Bagaimana kita membangun sebenarnya karakter ramah, ya budaya ramah, Iya. karena itulah merupakan modalitas kita. Sebelum kita mau memanfaatkan beberapa umpamanya, kita harus menggunakan standar-standar global untuk bisa kita adopt di dalam kaitannya dengan sistem pendidikan vokasi, pelatihan vokasi dan sertifikasi, supaya ukuran-ukuran standar SDM kita itu bisa bukan hanya fit in di dalam negeri, tapi juga untuk bisa berkiprah ke luar negeri, dan itu menjadi daya saing yang ada. Kita perlu bagaimana mengintegrasikan pendekatan-pendekatan, kebijakan-kebijakan, model pengembangan SDM itu di dalam satu apalagi namanya garis komando. Karena kalau saya lihat ini Pak, ya terlalu luas ininya. Bicara pendidikan, kita bicara di Kemendikbudristek, Kemendikdasmen. Bicara pelatihan ada di Kemenaker, bicara sertifikasi ada di BNSP. Belum yang lain-lain ini. Jadi maksudnya kenapa tidak di dalam satu ini kalau kita mau fokus untuk menyiapkan SDM unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi saya lihat perlu ada konsolidasi tata kelola. Karena supaya resources itu tidak berceceran, dia terfokus, dia terkonsolidasi, sehingga satu ini gitu. Iya, itu bagaimana ya mengintegrasikan hal tersebut gitu ya? Karena melihat kalau penjelasan Pak Faisal tadi kan, ya ini banyak pihak. Banyak pihak. Tapi mengintegrasikannya sebagai suatu sistem yang menarik di Indonesia ini bagaimana? Supaya apa ya? Kalau Bapak memang fokus dengan peningkatan kapasitas SDM pariwisata, nah itu jalannya, resultannya itu bisa menuju ke satu arah gitu. Ya, memang mudah mengucapkan koordinasi, mudah mengucapkan yang namanya orkestrasi. Tapi justru disitulah sebenarnya tantangan beratnya untuk bagaimana menjahit semua ini. Ya, baik lintas KL, lintas Pemda, lintas industri, kan gitu ya, lintas lembaga yang lain, yang semuanya bicaranya tentang peningkatan kapasitas SDM gitu. Yang kedua menurut saya juga yang menjadi tantangan kita ini sebenarnya bagaimana memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu memang kebutuhan daripada dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja, berbasis kebutuhan pasar. Ya, karena pada ujungnya mereka lah nanti yang akan menerima, yang akan nanti memanfaatkan apa yang sudah dihasilkan baik dari sisi pendidikannya, pelatihannya dan sertifikasinya. Itulah yang selama ini yang selalu isu yang sudah klasikal, link and match. Kalau ada kebijakan pemerintah sekarang itu kan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Esensinya kan dua saja sebenarnya. Bagaimana mismatch itu dihilangkan. Jadi tidak, artinya mengurangi ketidaksesuaian antara yang dihasilkan oleh supply dengan apa yang menjadi kebutuhan oleh demand. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan vokasi ini yang orientasinya itu harus bekerja. Bukan orientasinya lagi untuk dilatih, bukan lagi orientasinya untuk dikembangkan ya kapan mau kerjanya gitu. Jadi pendekatan orientasi bekerja berwirausaha itu mungkin itu yang memang yang harus kita pastikan bahwa semua yang berperan menghadirkan fasilitasi pelatihan, fasilitasi pendidikan ini yang harus dipastikan jangan orientasinya sertifikat, ijazah, karena sudah tidak relevan kalau bicara tentang industri pariwisata. Relevannya ini industri pariwisata selesai ya harus langsung kerja dan sudah tersedia gitu tempat. Artinya sebenarnya tempat pelatihan, pendidikan apapun itu nanti endingnya adalah bagaimana diserap oleh market. Diserap oleh market. Nah, kalau Pak Faisal sendiri bagaimana melihat sejauh mana sebenarnya kolaborasi antara pemerintah dan juga pelaku industri dalam konteks peningkatan kualitas SDM pariwisata? Kalau dalam tataran makro ya, itu saya lihat sudah bagus pemahaman. Jadi artinya antar pemerintah dengan Kadin Indonesia itu sudah bagus lah dari sisi legalitas MOU, nota kesepahaman, semangat, spirit. Mungkin kita harus bicara dalam konteks taktikal teknis di lapangan. Ini yang saya lihat kalau dibicara dari perspektif seorang akademisi, saya mengatakan kami sudah libatkan industri. Tapi kalau ditanya pelaku, ya praktisi, kami tidak pernah dilibatkan oleh ini. Jadi kayak seperti itu. Jadi selalu bicaranya itu, ini dua kutub yang tidak nyatu gitu. Nah ini gimana caranya? Kita harus kerja yang lebih taktikal, yang lebih teknis di lapangan untuk mengurangi mismatch, untuk mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pendidikan pelatihan vokasi dengan dunia industri ini. Mungkin salah satunya menurut saya, kita harus menciptakan sistem informasi pasar kerja.
apa yang dibuat oleh pendidikan vokasi, pelatihan vokasi berbasisnya itu apa yang ditawarkan peluang kerja dari industri. Tapi industrinya juga harus mau menyampaikan bahwa ada peluang kerja yang kami ingin terima dengan jabatan begini, dengan spek seperti ini. Sehingga industri itu, sehingga pendidikan dan pelatihan vokasi itu tidak menerima pegawai itu yang basisnya karena ada ruang kosong, ada kelas, ada kursi dan meja kosong. Bukan itu, basisnya ada kebutuhan pasar apa tidak. Dan itu bisa kita dapatkan secara sistem. Jadi industri-industri bisa mengupload kebutuhannya itu. Disitulah kita akan ini. Ini saat ini semuanya menurut saya bekerja masing-masing. Kalau pelatihan kita melakukan training need analysis sendiri, kan gitu ya. Justifikasi bahwa kita ini mengembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Begitu juga untuk pendidikan, kami juga melakukan kegiatan workshop melibatkan industri. Tapi kalau ditanya industrinya, belum tentu juga mengatakan bahwa ya sudah gitu. Jadi saya lihat ini yang harus terus kita challenge ke depan gitu. Ya, artinya kan sebenarnya kalau secara strategi ya, Bapak kan di level strategi itu sudah baik. Terus bagaimana turun ke implementasi yang Bapak sebut tadi taktis itu bisa inline semuanya. Ya, bisa Bapak sebut tadi istilahnya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja atau dunia industri. Ya memang itu tantangan yang cukup menantang ya, tantangan yang cukup berat mungkin. Atau bagaimana menurut Pak Faisal menyikapi situasi yang ada seperti ini supaya industri pariwisata Indonesia itu mampu memiliki SDM yang berkualitas di bidang pariwisata. Ya, kalau mungkin bahasa implementasi kita harus sering ngopi-ngopi lah. Ya, supaya tidak terlalu formal. Kalau kita juga melaksanakan kayak rapat koordinasi terlalu formal, terkadang itu hanya sekedar melemparkan, menyampaikan perkembangan-perkembangan yang sepertinya ya di lapangan ya begitu-begitu aja. Menurut saya perlu kita lebih banyak bekerja di lapangan ya. Yang ngopi-ngopi gitu yang melibatkan industri, melibatkan pelaku, ada akademisi segala macam, sehingga bisa kita lihat ini apa sih titik-titik yang perlu kita coba selesaikan dari apalagi namanya kebijakan, strategi dan program yang ada gitu. Supaya ini bisa berdampak gitu, bisa menjadi solusi di lapangan gitu. Karena yang ditakutkan begini, kebijakan, strategi itu sudah kita susun, tapi ini tidak membumi. Jadi kayak seperti kita ini kayak mengukir langit, tapi tidak membumi di lapangan. Ini yang ditakutkan, sehingga gap itu terjadi gitu, kan gitu. Yang kita harapkan itu kan apa yang kita susun kebijakannya, strateginya, program yang kita susun itu benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan gitu. Pariwisata menurut saya harusnya bisa, dan karena memang itu tadi dukungan dari industri menjadi penting, dukungan dari apalagi namanya teknokrat penting, dukungan dari konsultan, dari peneliti, ya dari akademisi itu penting. Itu kita duduk bersama. Ini siapa berbuat apa gitu, kan gitu. Jangan sampai masing-masing tapi masing-masing mengklaim. Tapi realitasnya kalau kita bicara data survei BPS, pengangguran terbesar dari mana? Kan rata-rata disampaikan oleh Menteri Kemenaker, 1 juta pengangguran dari sarjana. SMK pengangguran yang nomor 2. Yang paling tinggi lulusan SMA, pengangguran tertinggi. Data survei yang mengatakan dari BPS. Berarti artinya apa? Kita juga harus akui bahwa ada mismatch. Ada persoalan kita yang tidak link antara apa yang dibutuhkan oleh Dudika pariwisata dengan apa yang disiapkan oleh pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Gitu. Nah, tinggal gimana caranya bisa kita duduk bersama. Saya kira jembatannya kita harus membangun sistem informasi. Informasi bahwa kita punya lulusan seperti ini dengan kurikulum seperti ini, standar seperti ini. Terus dari industrinya dia harus menyiapkan, ini loh kebutuhan kami dan kesempatan kerja kami. Ketemu Pak, menurut saya gitu. Nah, ini yang harus terus kita challenge. Bagaimana caranya untuk bisa kita punya bridging yang kuat untuk memastikan bahwa ya semakin berkurang mismatch sehingga link and match itu benar-benar hadir untuk di dunia pariwisata. Artinya sebenarnya masing-masing punya peran dan bagaimana masing-masing bagian itu bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata. Jadi, akhirnya kalau saya dapat simpulkan, sebenarnya pelaku industri pendidikan pariwisata itu ketika mengimplementasikan di bidangnya,
itu seharusnya sesuai dengan keadaan market yang ada di Indonesia. Sehingga hasilnya, lulusannya tidak akan ada lagi atau bisa mengurangi pengangguran lah ya. Contoh yang lebih sederhana saja. Kalau ada perusahaan membutuhkan tenaga kerja, dia membuka lowongan. Iya. Itu dia meminta jabatan apa bukan jabatan? Jabatan kan? Iya. Saya membutuhkan waiter di restoran saya. Saya membutuhkan waiter. Kayak gini. Kalau kita melaksanakan pelatihan, apakah pelatihan itu sudah dikembangkan berbasis jabatan apa enggak? Rata-rata jarang kita lihat ada pelatihan. Bahkan pelatihan itu lebih banyak hanya bidang, hanya klaster, kan gitu ya. Hanya kualifikasi bukan jabatan. Harusnya pelatihan waiter. Sehingga sertifikatnya dia lulus sebagai waiter, match dengan kebutuhan ini. Pendidikan, coba kita lihat pendidikan. Ujungnya apa pendidikan? Hanya lulus dan tidak lulus. Apa dia mendeklar bahwa lulusannya itu punya jabatan waiter? Kan tidak. Jadi artinya apa? Lulusan pendidikan itu ya tidak nyambung juga dokumennya dengan yang dibutuhkan oleh industri. Padahal industri mau menerima pegawai, dia mintanya jabatan. Kan membutuhkan waiter. Jadi artinya apa sebenarnya? Intervensi pelatihan, terus apalagi pendidikan dan sertifikasi harus basisnya jabatan. Kita kembangkan. Jadi kita melatih, kita mendidik, mensertifikasi basisnya jabatan supaya fit dengan kebutuhan. Kalau mau kerja di luar negeri, permintaan negara pekerja migran Indonesia di negara lain mintanya jabatan. Turki, saya butuh spa terapi. Jabatan kan? Saya butuh yang namanya cook, jabatan. Sehingga kita harus mencetak sebenarnya pendidikan, pelatihan dan sertifikat. Basisnya jabatan supaya kalau dia sudah selesai dapat sertifikat, dia sudah mendeklar bahwa saya sudah punya jabatan. Nah, inilah yang menurut saya salah satu hal yang terkecil yang kita harus pastikan link ini yang terjadi. Nah, artinya memang perlu dilakukan suatu pembaruan agar terciptanya link and match itu, atau bagaimana Pak menurut Pak Faisal? Iya, jadi artinya kita harus perlu menyusun pasti peta jabatan di sektor pariwisata sehingga pengembangan kurikulum itu harus didesain berbasis jabatan. Yang sering teman-teman kalau di pendidikan itu profil lulusan itu kan jabatan sebenarnya. Pelatihan harus basisnya jabatan. Sertifikasi harus skema okupasi jabatan. Sehingga apa yang kita hasilkan nanti itu benar-benar berorientasi. Kita bisa mendeklar lulusan kita ini sudah able to sebagai seorang waiter. Able to sebagai seorang ini. Sehingga industri itu tinggal menerima saja. Oh iya, saya mau merekrut waiter di luar negeri juga. Saya butuh waiter. Gitu. Oke. Kalau begitu begini Pak. Sebenarnya bagaimana peran kebijakan pemerintah menciptakan ekosistem yang mampu mendukung kompetensi dan profesionalisme di bidang SDM pariwisata? Kalau secara kebijakan sebenarnya sudah on the track. Cuma memang perlu kita membenahi beberapa hal. Kalau dalam konteks pariwisata ya, kalau kebijakannya kan sudah clear sebenarnya bahwa pendidikan, pelatihan itu harus basisnya terapan atau vokasi. Itu kan kebijakan nasional. Terus sebaiknya pendidikan vokasi itu menggunakan standar kompetensi dari sisi kurikulum dan program pelatihannya. Terus di ujung nanti dia harus mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi. Sebenarnya sudah itu menggunakan SKKN dan seterusnya gitu. Ini sebenarnya sudah on the track kalau saya lihat ya. Hanya mungkin challenging-nya, apakah SKKN yang kita susun itu diakui oleh industri apa enggak? Gitu. Fit in enggak dengan SOP-nya di industri? Fit in enggak dengan industri? Kan itu. Jadi sebenarnya itu kan bridging mempertemukan antara industri dengan pendidikan ini dan pelatihan itu kan di SKKN. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Apakah ini sudah kontekstual nggak sesuai dengan ini gitu. Itu mungkin yang selalu di challenge. Nah, SKKN itu kan harus nanti diturunkan. Apakah kita sudah memiliki nggak KKN ini, kita memiliki nggak skema, kita memiliki MUK nggak, kita memiliki modul nggak dan seterusnya. Karena itulah dokumen-dokumen yang dipakai yang langsung teknis untuk pelatihan dan sertifikasi dan untuk pendidikan gitu. Jadi artinya menurut saya kalau dari sisi tataran kebijakan itu mungkin sudah baik, tapi dari sisi implementasinya yang saya lihat itu masih banyak hal yang perlu dirapikan, yang perlu diselaraskan, yang perlu diintegrasikan. Jadi maksud saya kerja-kerja teknisnya yang jauh lebih yang menjadi tantangan saat ini dibanding kerja-kerja makronya, kerja strategi. Karena sebenarnya secara strategi itu udah ada dan cukup
baik, hanya untuk ketatanan implementasi begitu ya? Pendidikan itu kalau bicara kebijakan, kita punya revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kita Iya. punya yang namanya 4S, skilling, upskilling, reskilling, new skilling. Itu kan strategi semua. Iya. Kita sudah memiliki komite sektoral bidang pariwisata. Kita memiliki yang namanya NTPB, TPPCBC ASEAN. Kita sudah memiliki yang namanya guidance untuk Indonesia emas, mencetak SDM emas. Jadi sudah ada semua sebenarnya. Nah, cuma tinggal bagaimana menurunkan ini supaya itu terinternalisasi di dalam berbagai macam program-program yang benar-benar bisa tereksekusi dengan baik. Tapi saya selalu mengatakan begini, kualitas pendidikan apapun pelatihan itu sangat ditentukan oleh, kalau di pendidikan, dosen dan gurunya, kalau di sertifikasi asesornya, kalau di pelatihan itu instrukturnya dan trainernya. Kalau dia berkualitas, menurut saya itu akan memberikan efek, memberikan dampak kepada si peserta. Itu menurut saya. Gitu. Oke. Thank you Pak Faisal. Ya. Sangat mencerahkan. Dan saya pengen tahu ini kan zaman berkembang dengan sangat pesat ya. Nah dalam konteks ini, saya pengen tahu bagaimana SDM pariwisata itu memang mampu dan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oke, baik. Kebijakan Kementerian Pariwisata itu kan ada Tourism 5.0, memanfaatkan AI dan digitalisasi. Kita juga sebenarnya didorong untuk bagaimana mengembangkan pelatihan, termasuk pendidikan itu dengan menggunakan Learning Management System sebenarnya. LMS. Ya. Karena itulah yang menurut saya yang akan bisa menjawab tantangan kita dengan kebutuhan 24,8 juta tenaga kerja di pariwisata, kita demografi yang sangat ini, dengan bisa orang mengikuti pelatihan dan pendidikan ya kapan saja, di mana saja, dan ini. Menurut saya itu yang solusi pemanfaatan teknologi itu ya, dengan AI itu yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau solusi-solusi konvensional yang masih kita pelatihan konvensional yang hanya 50 orang kayak begini-begini, menurut saya itu membutuhkan waktu yang apalagi namanya yang lama dan tentu sumber daya yang cukup besar untuk memastikan itu untuk bisa selesai menurut saya gitu. Sehingga kalau tadi dikatakan bagaimana pariwisata, saya kira pariwisata yang sangat dekat dengan dunia digital, dunia teknologi, harus mampu mengadop dan memanfaatkan teknologi ini dalam konteks bagaimana kita meningkatkan SDM melalui tadi Learning Management System. Itu yang menurut saya solusi yang paling strategik dan punya dampak untuk bisa menjangkau semua kebutuhan orang. Nah, cuma kan tantangannya, kan ada dua, platform dan kontennya kan. Nah, kita terkadang platform ini bisa dibangun, tapi kontennya ini. Tapi terkadang juga ada yang bisa membangun tapi tidak sustain. Hanya di launching, setelah itu nanti pas mau dipakai tidak bisa ini. Segala macam. Itu yang saya lihat selalu jadi kendala. Saya bilang kok kayak begini gitu. Kok nggak bisa kita menyelesaikan itu sesuatu yang paripurna, sempurna gitu, sehingga benar-benar itu memiliki keberlanjutan untuk bisa kita apalagi namanya implementasikan. Saya melihat seperti itu. Jadi artinya gini, semangat membangun LMS itu tinggi. Cuma yang saya lihat itu untuk menjaga LMS ini benar-benar itu sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Nah, di situ tantangannya. Mulai tantangan aplikasinya yang mengembangkan, termasuk kontennya supaya benar-benar sesuai dengan apalagi namanya kebutuhan kita. Jadi beradaptasi dengan teknologi sudah, tetapi bagaimana caranya supaya tetap sustain gitu ya. Sustain. Oke, Pak Faisal. Nah, Bapak sebagai asisten deputi peningkatan kapasitas SDM industri, gitu ya Pak. Saya pengen tahu nih, apa pendapat Bapak tentang keberadaan LSP pariwisata? Bagaimana LSP ini menurut Bapak bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM di bidang pariwisata? Posisi LSP menurut saya itu sangat strategik, ya, sangat punya posisi yang jelas untuk membantu pemerintah memastikan tenaga kerja kita itu berdaya saing. Jadi artinya LSP yang diberikan mandat oleh regulasi, ya, yang membantu di dalam memastikan pelaksanaan sertifikasi itu berkualitas, bermutu, dan tentu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten untuk bekerja. Jadi artinya posisinya menurut saya sudah clear.
Hanya mungkin bagaimana tantangan kita untuk mendorong LSP itu semakin bisa lebih profesional. Karena saya juga melihat begini, ada LSP yang didirikan itu tidak punya idealisme kalau saya lihat. Gitu. Jadi kadang ada tapi karena ada proyek. Ada tapi karena hanya kebutuhan sesaat. Maksud saya sebaiknya membangun LSP itu harus ada spirit dan budaya untuk bagaimana mengelola LSP ini benar-benar itu punya punya keinginan untuk menjadi bagian di dalam menata dan menguatkan pengembangan SDM pariwisata yang ada. Nah, sehingga dia akan mendorong kreativitasnya untuk mandiri menurut saya. Gitu. Kalau lagi fasilitasi dari pemerintah berkurang, dia tetap dibutuhkan. Karena kenapa? Karena itu tadi dia bisa memastikan bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar bermutu, berkualitas. Karena yang saya lihat selama ini gitu ya, saya lihat selama ini itu banyak LSP itu terkadang tidak menjaga mutunya dengan baik. Ya, dia pengen kalau dapat paket 50 kompeten. Sebenarnya nggak bisa begitu menurut saya. Harus Anda pastikan yang tidak kompeten tidak kompeten. Yang kompeten gitu. Gitu. Jadi dia masih mindsetnya seperti itu. Gitu. Menurut saya harusnya LSP itu benar-benar profesional. Dia terus berupaya untuk mengembangkan asesornya, dia terus berupaya untuk mengembangkan perangkat ujinya dengan baik, dia memastikan sistemnya berjalan. Salah satu yang saya cermati itu banyak LSP itu tidak menjalankan yang terkait dengan persyaratan dasar sertifikasi. Terkadang di situ dia goyang. Padahal disitulah inti kita untuk bisa memastikan bahwa yang mengikuti sertifikasi itu sesuai dengan persyaratan dasar yang ada. Itu menurut saya intinya. Justru disitulah titik mulainya tuh. Jadi persoalan yang ada gitu. Belum kita bicara kualitas asesornya lah, yang terkadang kompetensi teknisnya tidak sesuai dengan bidang yang diuji, kan gitu. Kayak seperti saya bidang teknis saya pemandu wisata dan travel. Tapi jangan saya dicoba tarik-tarik, Pak, bisa nggak menguji yang di luar itu? Karena kita harus profesional. Kompetensi teknis saya di sini. Nah, ini yang perlu kita jaga dengan baik supaya sistem mutu dan standarnya itu benar-benar qualified dan profesional LSP. Sehingga semua yang dikeluarkan sertifikatnya itu menjadi jaminan dan trust terhadap kualitas. Oke, artinya Pak Faisal sebenarnya berpendapat bahwa keberadaan LSP pariwisata itu penting di dalam industri. Sangat penting. Nah, hanya bagaimana caranya agar sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP pariwisata itu bukan hanya sekedar administratif belaka, begitu ya? Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana Pak Faisal melihat bahwa LSP pariwisata, tentunya LSP pariwisata yang benar-benar berkualitas ini ya Pak ya, bisa membantu meningkatkan kompetensi daya saing SDM pariwisata di tingkat regional maupun global? Saya melihat dari sisi kacamata pemerintah saja ya. Saya tuh mulai coba menata dari sisi ikut memverifikasi persyaratan dasar peserta ketika kami memfasilitasi, Pak. Karena kami melihat itu salah satu titik lemah. Yang kedua, yang kami juga lakukan dalam konteks di LSP itu, kami sebenarnya ingin menstandarisasi MUK-nya, Pak. Karena saya sudah cek, sama-sama judul unitnya, LSP memberikan beda isinya. Saya bilang ini di mana nih ininya masalah itu. Jadi artinya MUK itu ya sangat tergantung asesornya yang buat, kan gitu ya dengan LSP-nya. Padahal unit yang sama. Saya pengen kita menentukan standar minimal MUK, padahal unit yang sama. Silahkan nanti berkreativitas menambahkan gitu. Karena itu kan perangkat uji yang akan kita gunakan untuk memastikan asesmen di lapangan seperti itu. Kalau kualitas asesornya, saya tentu berharap bagaimana bahwa benar-benar yang menjadi asesor itu ya bukan hanya sekedar paham metodologinya, tetapi juga dia memiliki kompetensi teknis di bidangnya, sehingga nanti semua skema itu ya dia harus mengikuti sesuai dengan kompetensi teknis skemanya yang ada. Nah, yang terakhir yang kami juga lakukan itu menstandarisasi skema, Pak. Ya, ini yang sedang saya selesaikan dengan BNSP. Ada 542 skema okupasi yang kami sedang selesaikan. Dan saat ini posisinya mungkin tinggal 10% akan selesai. Segera kami tetapkan sehingga kita ke depan itu mengembangkan SDM itu sudah pendekatannya jabatan sehingga tidak akan ada perbedaan pengemasan satu jabatan dengan LSP yang lain sama. Karena yang ada saat ini contoh umpamanya kalau okupasinya barista
Di sini bisa 9 pengemasannya, di sana ada 20 juga, Pak. Lah kok kayak begini, padahal sama-sama mencetak jabatan barista. Nah, karena kita butuh menstandarisasi, silahkan nanti masing-masing LSP meningkatkan kualitas layanannya, kualitas asesornya, karena itu nanti yang menentukan value berapa yang akan nanti ditawarkan kepada berbagai pihak. Gitu. Inilah yang kita inginkan supaya apalagi namanya, yaitu tadi hasilnya itu benar-benar bermutu, sehingga itu membangun trust kepada industrinya yang akan nanti memanfaatkan daripada orang-orang yang sudah bersertifikat ini. Tapi kalau saya lihat di hotel itu relatif sudah sangat baik. Semua orang yang bersertifikat kompetensi, saya baru pulang dari Bandung melaksanakan memfasilitasi sertifikasi kompetensi untuk okupasi jabatannya Demisef. Itu saya lihat berlomba-lomba, Pak. Pendaftarannya itu cukup banyak, padahal kita cuma memfasilitasi 50 chef itu, Pak. Karena kenapa? Karena itu sudah menjadi credit point ketika dia punya sertifikat, dia pada saat dia bekerja dan juga untuk credit point untuk karirnya ke depan. Oke, berarti memang apa yang dilakukan Pak Faisal ini benar-benar ingin membuat kualitas SDM pariwisata Indonesia itu meningkat mutunya begitu ya, dan sesuai dengan kebutuhan market. Ya, harus. Nah, bagaimana Pak Faisal melihat para pelaku bisnis pariwisata ini muncul pemahaman pentingnya sertifikasi profesi di bidang industri pariwisata? Ya. Jadi, ya. Kalau normatif ya tentu kita harus sering-sering sosialisasi kepada pelaku usaha. Ya. Kita mungkin perlu terus membangun ya forum-forum komunikasi. Kita terus perlu membangun dialog dengan industri kan gitu ya. Yang berikutnya sebenarnya yang perlu kita juga bagaimana membina sebenarnya asosiasi dan asosiasi usaha dan profesi pariwisata ini. Karena dialah yang sebenarnya ujung tombak untuk memvalidasi ya, memastikan semua program, semua yang kita lakukan ini itu sesuai dengan harapan mereka dan pada ujungnya nanti bisa dia terima. Kan gitu ya. Jadi tidak bisa kita tidak melibatkan dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja itu. Karena pada ujungnya mereka lah yang akan nanti memanfaatkan apa yang kita hasilkan seperti itu. Dan jangan lupa juga bahwa tentu kita tidak hanya bicara dalam konteks nasional, kita juga bicara dalam konteks internasional, bahwa pekerja-pekerja kita itu juga harus mampu mengisi kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Saya dapat informasi dari Kementerian P2MI, setiap tahun itu ada 1,2 juta peluang kerja di luar negeri, dari semua negara. Tapi untuk di sektor pariwisata itu ada kurang lebih sekitar 36.000, Pak, hospitality. Gitu. Dan demand-nya tinggi sebenarnya, Pak. Cuma itu tadi, ya bagaimana kita bisa mengikuti standar dari negara yang akan kita tuju, ya itulah bagaimana kita bisa mengadop standar-standar kompetensi internasional untuk bisa kita jadikan itu sebagai acuan di dalam proses sertifikasi yang ada gitu. Kita sudah memiliki standar ASEAN. Kan gitu ya. Kalau itu kita pakai, mudah-mudahan sudah kalau keluar sertifikasinya dengan jabatan ASEAN, tenaga kerja kita itu bisa bekerja di 10 negara. Kan gitu ya. Nah, kita juga berharap ada standar di luar lagi ASEAN, ada standar Europe kita bisa pakai. Kan gitu ya. Nah, itu juga bisa kita. Ini kan tantangannya memang ada di bahasa. Karena ketika itu mau diterapkan, proses ujinya harus berbahasa Inggris. Pesertanya dengan asesornya harus ada persyaratan IELTS atau TOEFL dan seterusnya. Tapi saya kira itu bukan kendala. Menurut saya itu justru menjadi tantangan yang harus kita coba ini kan, apalagi kita sudah negara yang sudah global kayak begini ya, bahasa Inggris itu kan bukan lagi sesuatu yang menjadi barrier, tapi sudah menjadi sesuatu yang opportunity dan everybody ya bisalah. Oke Pak Faisal, terima kasih luar biasa perbincangan kita sore hari ini. Sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Pak Faisal tentang SDM pariwisata Indonesia. Ya, closing statement saya bahwa membangun SDM pariwisata itu harus dengan 4 As. Kita harus kerja keras, kita harus kerja tuntas, kita harus kerja ikhlas, dan kita harus kerja cerdas. Oke. Kerja cerdas. Ikhlas, tuntas, keras, cerdas. Luar biasa. Saya kira 4 As itu yang harus kita laksanakan. Baik. Terima kasih Pak Faisal sudah menyampaikan pemikiran tentang industri pariwisata di Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM. Semoga bincang-bincang kita sore hari ini di podcast Pariwisata Indonesia bisa memberikan
manfaat, bisa memberikan pencerahan bagi kita semua yang peduli dengan pariwisata di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya dan Terima kasih kontribusinya di kembali. podcast ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan lain, tentunya dengan topik yang juga menarik. Salam pariwisata Indonesia. Salam pesona Indonesia. Salam Wonderful pesona Indonesia, wonderful Indonesia.